Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abu Muslim SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu yang beranggotakan Dela Amanatul Isma NIM 2052100017 dan Devi Puspitasari NIM 2052100118. Kali ini kami akan membahas materi mengenai utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dela Amanatul Isma. Pengertian iman kepada utusan-utusan Allah. Iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imana, yang berarti percaya. Keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Nabi dan Rasul merupakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan di akhirat. Saya Devi Puspitasari akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Ada beberapa pendapat mengenai perbedaan Nabi dan Rasul, yaitu Nabi ialah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sementara Rasul ialah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, Nabi ialah manusia pilihan Allah untuk menegaskan syariat umat sebelumnya, sedangkan Rasul ialah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru. Dan yang ketiga, Nabi ialah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul ialah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Materi selanjutnya yaitu jumlah dan nama-nama Nabi. Jumlah Nabi ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 312. Jumlah Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi yaitu ada 5, dan jumlah Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Berikutnya, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul dibagi menjadi 3. 1. Sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada Nabi dan Rasul, yaitu sidik atau benar, amanah atau terpercaya, tablik atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. 2. Sifat mustahil. Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki seorang Rasul, yaitu kidib atau berdusta, khianat atau ingkar janji, kitman atau menyembunyikan, dan baladah atau bodoh. 3. Sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul adalah sifat kemanusiaan atau al-ardul basyariyah, misalnya sakit, lelah, makan minum, mengantuk, dan sebagainya. Berikutnya, tugas-tugas Rasul. Tugas-tugas Rasul yaitu 1. Menyampaikan amanat Allah dengan jelas. 2. Mengajak kepada tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membawa kabar gembira dan memberi peringatan. 4. Menunjukkan jalan yang lurus atau jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. 6. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia. 7. Sebagai hujah bagi manusia.
materi selanjutnya yaitu cara beriman kepada utusan-utusan Allah. Ada beberapa cara untuk beriman kepada utusan Allah. Yang pertama yaitu dengan mengamalkan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kedua, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam nas yaitu Al-Quran dan hadis. Ketiga, membenarkan semua berita yang disebutkan dalam nas tentang para nabi dan rasul. Dan yang terakhir, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mengutus para nabi dan rasul kepada setiap umat. Berikutnya, hikmah beriman kepada utusan-utusan Allah. 1. Selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Seseorang akan semakin sempurna imannya. 3. Mencintai utusan-utusan Allah dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, seperti bersikap adil, jujur, sabar, dan lain-lain. 4. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 5. Terdorong untuk melakukan perilaku yang baik. 6. Memiliki teladan dalam hidupnya. 7. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.